Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Oke, ini trading plan tadi. Nanti kita giliran buat jurnal trading plan misalnya. Contoh misalkan begini ya. Ini saya buat grafiknya misalkan begini. Oke, kemudian saya garis begini misalkan ya. Contoh yang paling gampang. Kemudian saya buat kotak lagi, kemudian saya buat kotak lagi, kemudian terakhir. Nah, pertama begini ya, tentukan dulu di sini aset yang kita beli ya, asetnya apa atau produknya apa, atau pair yang akan kita ambil apa. Kemudian di situ ada harga masuk ya, harga masuk misalkan, atau harga entry. Kemudian di sana kita bisa buat batasan resiko. Ini resiko. Kemudian satu lagi ya, misalkan saya buat ini di sini contoh di sini adalah target atau TP. Kemudian di sini keterangan. Contoh begini ya, ini contoh, nanti bisa silakan disesuaikan ya. Tidak harus persis begini. Ini saya membuat minimal biar ada gambaran saja ya. Nanti silakan dibuat sesuai dengan gaya kita, biar kita mudah untuk mengingat, melakukan evaluasi ya. Yang pertama misalnya saya fokus di XAU ya, kita tinggal XAU gitu aja ya, XAU USD misalnya ya, USD. Kemudian saat entry kalau perlu kasih jamnya mungkin ya, mungkin tambah kolom jam misalnya, boleh saja ya. Biar kita lebih detail di sana, karena nanti jamnya bisa mempengaruhi karakter saat itu seperti apa. Apakah pagi, siang, sore atau malam. Minimal ada gambaran di sana. Oh, ternyata kalau pagi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, historinya begini, peluangnya begini ya. Yang kedua, di entry ini adalah harganya yang kita entrykan, yang kita masukkan adalah harga misalnya. Misalnya saya entry buy ya. Kita bisa tentukan misalnya saya entry buy misalnya. Kemudian harganya di mana? Misalkan 1780. Ya, ini kita entry buy di sana. Resikonya. Nah, resiko itu berkaitan dengan batas toleransi kita. Ya, silahkan, mungkin satu transaksi kita resikokan 300 atau 500 atau 700 ya. Jadi gambarannya begini ya, biar gampang. Kalau misalnya 1780 kemudian menuju ke 1790, maka ini saya hitung dengan 10 poin atau biasa kita sebut dengan 1000 pergerakan atau 1000 pip ya, paling gampang ya. Sebenarnya cuma 100, cuma hitungnya sesuai dengan kontrak size-nya. Kemarin sudah kita sampaikan, menghitungnya kita lihat angka digit yang 4 di depan, kemudian dikurangi, maka ketemunya berapa, itu adalah sekian poin ya. Ini misalkan dari 80 ke 90 berarti ada sekitar 10 poin. Artinya ada 1000. Nah, resikonya misalkan kita ambil 500 atau kita resikonya 300 misalnya ya. Berarti 3 poin. Ini resiko misalkan. Resiko 3 poin. Misalkan targetnya atau TP-nya kita taruh di atasnya, di atas sedikit misalkan 4 poin, tidak masalah. Sehingga ini 400 atau 500. Ya, kita angka di sini kita taruh 500 jangan salah. 5 poin. Artinya 500. Sehingga kalau misalkan 1780 yang kita ambil misalkan resikonya yang di bawah. TP-nya ini, resikonya ini. TP-nya di bawah, resikonya ini. Sehingga resikonya adalah 3 poin. Kalau buy berarti ruginya ketika turun. Maka saya bisa menulis di sana angka 1777.
1780 dikurangi 3 itu 1777, 3 poin. Targetnya adalah 5 poin, berarti target itu ditambah karena ini posisinya buy. Tinggal 1785. Komanya sekian misalkan ya. Ini contoh ya, jadi tidak harus persis seperti ini, resiko juga kita bisa sesuaikan. Nanti resiko juga kita sesuaikan. Termasuk risk dan reward rasionya juga tidak harus begini. Mau resiko mau resiko dan TP-nya sama-sama 5 poin 500, boleh-boleh saja. Yang penting tahu caranya. Ini untuk evaluasi. Kalau perlu sertakan nanti grafiknya di screenshot atau di record sebentar ya. Sehingga ketika kita exit tahu. Oke, selanjutnya keterangan ya. Keterangan ini contohnya begini. Saat entry buy itu ada double top misalkan. Ada double top. Nah, atau kita melihat nanti di sana ada double top dengan konfirmasi candle hijau lebih dari setengah candle sebelumnya, misalnya begini. Atau ada doji, atau ada mungkin di sana loss momentum dengan perubahan warnanya misalkan, atau berada di wilayah support kemudian dikonfirmasi dengan candle hijau yang lebih panjang dari candle sebelumnya dan sebagainya. Ini contoh sebagai pertimbangan nanti kalau kita membuat rencana. Sekilas seperti itu, nanti silakan dikembangkan sendiri ya. Minimal ada catatan setiap hari, nanti esok pagi kita evaluasi 1 hari kemarin, kita amati, kita lihat, evaluasi. Kalaupun ada misalnya 10 transaksi, satu persatu kita amati, kita ingat-ingat. Makanya perlu disertakan chartnya atau grafiknya, tujuannya biar kita mudah untuk mengingat. Ya, kita punya memori terbatas, tetapi ketika kita punya dokumen itu, punya catatan di sana, minimal kita bisa mengingat kembali. Apalagi waktunya belum lama, 1 hari kemarin untuk kita ingat besoknya itu masih bisa terjangkau. Kemudian di situ banyak buat catatan nanti ya, buat catatan. Saya entry sekian sesuai buat catatan. Saya entry sekian berbalik dan saya harus recovery dengan sekian, catatannya apa. Ini contohnya ya. Silakan nanti dikembangkan sendiri. Saya tidak mengharuskan menggunakan resiko sekian, target juga sekian, karena itu adalah wilayah masing-masing sesuai dengan style kita, sesuai dengan kemampuan kita.